Di sesi ini saya akan menerangkan kepada Anda lebih lanjut melengkapi uh, penyampaian pemahaman kawan Anda tadi ya. Topik kita hari ini mulai membahas di minggu ini uh, topik-topik penting, topik-topik dasar, fundamental tentang sosiologi bencana atau disaster sociology atau sociology of disaster. Nah, kita mulai dengan membahas sosiologi bencana, apa dan mengapa. Sosiologi bencana itu apa sih? Dan ketika kita ada apa di situ, maksudnya apa yang dikajinya. Yang kedua, mengapa, maksudnya mengapa penting dikaji, atau manfaatnya apa. Ya. Uraian saya ini sekaligus juga nanti akan mencolek-colek, menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang mungkin tadi belum terjawab. Ya, sambil lalu saya juga akan menjawab pertanyaan kawan Anda tadi yang belum terjawab atau Anda belum merasa memperoleh jawaban yang puas ya, yang memuaskan. Oke. Saya harap Anda bisa melihat slide ini. Bisa ya? Sudah bisa, Pak. Oke. Kita bahas nih hari ini sosiologi bencana. Apa dan mengapa. Nah, uraian saya ini berasal dari sebuah chapter, chapter itu bab yang ditulis oleh Lori Peck, tapi karena ini cara penulisannya dibalik menjadi Peck, titik Lori, Lori Peck, dan Tricia Wachtendorp and Michelle Annette Meyer. Chapter itu berjudul Sociology of Disaster dari sebuah buku edited, buku yang diedit, kumpulan chapter, kumpulan tulisan yang berjudul Handbook of Environmental Sociology yang diedit oleh Beth Shaper, Caniglia, dan kawan-kawan. Tentang ini namanya environmental sociology itu adalah sosiologi lingkungan. Saya mengajar juga nih di semester 4 atau semester 6 saya lupa. 4 semester kemarin ya. Nah, tapi sesuai saya akan memotong uraian ini tidak semuanya chapter itu dijelaskan seperti yang berikan kepada Anda hanya bagian subbagian dari chapter tadi yang saya ambil hanya Why Sociologists Study Disaster, A Brief History and Overview. Jadi mengapa sosiologis mengkaji bencana, sejarahnya secara singkat. Nah, bagaimana tuh? Dan overview, tinjauan umumnya. Ya, oke. Nah, nah, saya ingin mulai slide ini dengan slide uraian ini dengan slide pertama yang ada juga dalam chapter tadi. Ini ada satu frase yang perlu Anda pahami dan selalu ingat. There is no such thing as a natural disaster. Nah ini, sekali lagi, ini Anda harus pahami dengan baik. Anda bisa mengucapkannya dan pahami. There is no such thing as a natural disaster. Di bahasa Indonesia mah kieu, nggak ada tuh yang namanya bencana alam. Teu aya tuh anu ngaranna bencana alam. There is no such thing a natural disaster. There is no such a thing. Tidak ada tuh barang yang namanya natural disaster, bencana alam. Nggak ada. Nah ini frase ini, ungkapan ini menjadi cara mudah dan sekaligus menjadi fundamental dalam memahami sosiologi bencana. Dalam memahami bencana dalam perspektif sosiologis. Ya, seperti itu. Ini penting ketika saya tanya baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya Anda kudu tahu tah yang jawabnya. Nah, ini kan tidak ada tuh yang namanya bencana alam. Jadi sosiologi bencana menganggap tidak ada tuh istilah bencana alam. Nggak ada.
Selama ini kita sehari-hari sering menyebut bencana alam kan? Anda dalam ucapan sehari-hari bilang bencana alam. Pemerintah bilang bencana alam. Media bilang bencana alam. Bagi sosiologis, ucapan ini, istilah ini bermasalah, problematik. Dengan kata lain, istilah ini tidak tepat. Mengapa? Jawabannya adalah karena istilah natural disaster, ya, karena istilah natural disaster itu kita seperti sedang menekankan kepada alam sebagai faktor penyebab persoalannya. Jadi kita sedang menyalahkan alam. Ketika kita bilang natural disaster, kita sedang memberikan penekanan, emphasis bahwa alamlah penyebab masalah. Oke, oke. Nah, dalam sosiologis bencana pada faktanya tidak begitu. Seperti saya sebutkan di minggu sebelumnya, alam ini sudah duluan ada daripada manusia ada. Umur bumi ini sudah 5.000 miliar. Bayangkan 5.000 miliar. Berarti Tuhan sudah menciptakan bumi ini dengan segala adanya, gunung apinya, badainya, dan banjirnya, nah, tsunami-nya dan sebagainya sejak ribuan miliar, jutaan miliar tahun yang ada yang lalu, ya. Nah, sementara manusia baru ada dalam sejarah mencatat baru 500.000 tahun yang lalu. Bumi sudah 5.000 miliar tahun yang lalu, ya. Manusia baru ada 500.000 tahun yang lalu. Bahkan dalam catatan sejarah peradaban manusia modern yang bisa dibukukan sejarah itu baru kurang lebih 3.000 5.000 tahun yang lalu. Misalnya dimulai dengan Mesopotamia, Mesir. Kalau kita percaya dengan ini analisis Gunung Padang itu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Nah, berarti sebelum manusia itu ada katakanlah 500.000 tahun yang lalu, itu sudah duluan ada dong bumi, bumi ini dan segala ini. Nah, ketika manusia belum ada, pasti sudah sering terjadi juga letusan gunung kan. Nah, ketika itu tidak ada bencana. Karena itu peristiwa alamiah. Gunung meletus ya meletus. Tsunami ya tsunami. Ya, nanti banjir ya banjir. Ya, seperti itu dulu. Nah, oke. Nah, itu. Nah, yang kedua, istilah atau sebutan bencana alam, natural disasters, itu kita bermasalah karena kita dengan istilah ini mengalihkan kerugian-kerugian yang terjadi, mengarahkan kerugian yang terjadi itu pada alam dan mengalihkan itu dari sebab-sebab akarnya, yaitu faktor-faktor historis, faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor politik, dan faktor-faktor sosial lainnya yang semua berasal dari manusia. Jadi istilah naturalisasi bermasalah karena pertama kita menempatkan menempatkan penekanan atau memberikan penekanan kepada alam sebagai sumber masalah. Oke. Yang kedua, kita menghindari kenyataan bahwa pada faktanya bencana itu terjadi karena faktor-faktor non-alam tadi, yaitu faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi, dan sebagainya. Paham ya? Sampai sini. Oke? Nah, padahal sebenarnya dalam pandangan sosiologis, kejadian-kejadian itu atau bencana-bencana itu bukan karena manusia, bukan karena alam, tapi justru karena manusianya. Contohnya karena misalnya faktor sosialnya, yaitu karena ada social injustice di sini nih, social injustice. Misalnya, ya, bencana itu terjadi karena memang ada ketidakadilan dalam masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kelompok-kelompok tertentu. Misalnya kelompok-kelompok.
Coba Anda lihat ketika terjadi bencana, yang paling terkena dampaknya siapa? Orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang kalau di Amerika black people, black American, atau dari Hispanik lainnya dari Asia, orang tua, homeless dan sebagainya. Itu orang-orang yang dalam strata kelas rendah dalam masyarakat. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka menjadi korban? Sementara kebanyakan menjadi korban karena mereka mengalami sebenarnya ketidakadilan sosial. Mengapa? Mereka tidak memperoleh kemampuan untuk mempertahankan diri ketika bencana itu ada. Misalnya rumahnya terbuat dari bahan yang tidak tahan terhadap gempa. Mungkin karena mereka nggak punya uang, mungkin mereka tidak paham bagaimana membuat rumah yang baik dan benar. Nah, yang semua itu mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah, ya kan? Seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini mengalami social injustice itu cenderung menjadi korban, ya. Nah, itu terjadi situ terjadi bencana. Nah, berarti bencana bukan karena alam, karena tornado, karena gunung api dan sebagainya, karena memang masyarakatnya di situ mengalami social injustice. Paham sampai sini? Ya. Oke, nah itu poin pertama yang harus Anda pahami dengan bagus. Yang kedua, mari kita lihat sejarahnya. Tadi kan judulnya juga A Brief History. Kita bahas nih hari ini sejarah singkatnya. Sejak kapan sosiolog mengkaji bencana? Sejak kapan kajian bencana secara sosiologis? Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya. Kajian bencana secara sosiologis sudah dimulai oleh tokoh yang namanya Samuel Henry Prince. Nah, dia itulah setelah karenanya disebut sebagai Bapak Kajian Sosiologi Bencana. Oke? Nah, pada 1920 dia menulis disertasi berjudul Catastrophe and Social Change, bencana atau malapetaka dan perubahan sosial di Columbia University di New York. Nah, yang menarik adalah latar belakang kenapa dia meneliti topik ini dan orang yang pertama meneliti tentang bencana. Jadi kejadiannya terjadi di Nova Scotia, yaitu sebuah kota di Kanada, tepatnya di pelabuhan Halifax. Halifax Harbor itu pelabuhan Harbor. Halifax Harbor, pelabuhan Halifax, di mana pada tahun 1917 terjadi benturan dua kapal laut di pelabuhan itu. Yang kedua, yang salah satunya atau keduanya, nanti saya Anda cek, membawa amunisi. Anda lihat itu konteksnya adalah 1917, berarti sedang dalam perang dunia pertama, ya. Yang terjadi adalah ribuan orang meninggal dan luka-luka. Bukan cuma yang ada dalam kapal itu dan di sekitar pelabuhan, tapi juga satu kota di Halifax itu juga banyak mengalami kematian dan kerusakan lainnya. Karena itu, Prince tertarik mengkaji ini mengenai dampak dari ledakan ini, dari bencana ini, ya, terhadap perubahan sosial di masyarakat Halifax tadi. Dia melihat orang-orang yang survive itu bagaimana perilaku orang ketika itu saling bantu atau tidak, siapa yang akan biasanya blaming itu, siapa saja yang biasanya disalahkan, lalu peran rumor dalam bencana itu juga ada. Oke, bagaimana respon pemerintah terhadap uh, apa emergency dan sebagainya ya. Nah, semuanya dia ingin kaji bagaimana ledakan itu berpengaruh kepada perubahan sosial di masyarakat Halifax. Yang menarik bagi dia adalah ini bencana bukan bencana alam, tapi bencana dibuat oleh manusia. Ya, seperti itu. Nah, dari perkembangan Prince inilah kemudian para ilmuwan-ilmuwan lainnya mengkaji lebih lanjut tentang bencana dalam perspektif sosiologis dan juga nanti bukan cuma sosiologis tapi juga ilmu-ilmu lainnya terlibat dalam memperdalam, memperjelas kajian bencana.
yang ilmunya disebut sebesar awal di pertemuan awal kita 2 dan 4 mengenai disaster studies. Nah, seperti itu. Nah, dalam kajian sosiolog dan kajian bencana, dari sinilah bisa Anda lihat sosiolog lah, para sosiologis lah yang pertama mengkaji tentang bencana. Oleh karena itu, dalam kajian bencana begitu kuat aroma sosiologisnya, begitu kuat dominasi kaum sosiologisnya, ya. Walaupun nanti kemudian ilmuwan-ilmuwan lainnya seperti geografi, ekonomi, politik, hukumnya masuk, masuk kepada sebuah istilah umum, sebuah kajian bencana. Di situ yang akibatnya menimbulkan kajian bencana menjadi multidisipliner. Dan ini menjadi positif perkembangannya sampai sekarang ya. Nah, kembali lagi ke sejarah awalnya. Nah, setelah kajian oleh Prince tadi, yang menarik adalah justru yang pertama yang serius tertarik mengkaji bencana itu, yaitu adalah kaum militer, tentara, Departemen Pertahanan biasanya di Amerika Serikat. Tentara-tentara itu melalui Departemen Pertahanan, mereka justru paling serius ingin mengkaji bencana dalam perspektif ilmiah. Maka di situ tuh biasa sampai sekarang juga begitu nih di militer Amerika itu pertahanan mereka melakukan kajian-kajian ilmiah terhadap isu-isu tertentu di mana mungkin tentaranya sendiri yang berlatar belakang ya, uh, ilmuwan atau dia menyewa ilmuwan lain untuk mengkajinya ya termasuk kajian bencana ini. Nah, mereka tertarik. Nah, jadi menjawab pertanyaan Anda tadi, mengapa mereka tertarik? Satu, mereka punya duit. Betul itu. Military funding. Ketika dalam itu. Konteks yang Anda lihat adalah Perang Dunia II. Nah, pertamanya mungkin Perang Dunia Pertama sudah selesai, masuk Perang Dunia II, dan nanti masuk Perang Dingin, Cold War, antara Amerika dan Uni Soviet, di mana dua negara ini berlomba-lomba dalam militer, dalam senjata, sehingga terjadi ketegangan. Tapi nggak pernah perang, tegang-tegang aja perang gitu. Tapi mereka saling mempersiapkan diri, saling intai. Nah, Amerika menggunakan ilmu untuk mempertahankan Indonesia mandiri kalau siap-siap kalau Rusia, Uni Soviet ketika itu menyerang dengan nuklirnya. Oke, seperti itu. Nah, jadi suasana perang dingin ini membuat Amerika sangat serius mempersiapkan pertahanan dirinya termasuk melakukan bukan cuma kajian mempersiapkan secara militer dan senjata, tapi juga mereka mempergunakan ilmu atau kajian ilmiah dalam mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi serangan, baik secara defensif atau secara ofensif ya. Nah, di sini salah satunya adalah kajian tentang bencana. Dalam upaya mempertahankan, memperkuat diri mereka dari kemungkinan serangan dari Uni Soviet. Ingat, Soviet punya nuklir, Amerika punya nuklir. Nah, punya kepentingan Amerika Serikat seandainya terjadi serangan dari Soviet kepada rakyat Amerika. Nah, mereka ingin melihat nanti sejauh mana tuh hazardnya, bahayanya, dampaknya kepada masyarakat Amerika. Nah, mereka ingin mengetahui dengan melakukan kajian-kajian bencana ketika ketika jadi mereka tahu oh ketika ada bencana masyarakat mengalami kepanikan, mereka ingin tahu bagaimana respon masyarakat itu terhadap situasi ekstrim seperti itu, dan mereka nanti kalau sudah tahu ilmunya bisa mengendalikan ya kepanikan itu, responnya bisa diatur sejak awal dengan tujuan kalau terjadi bisa diminimalisir bencananya ya seperti itu. Oke, nah seperti itu. Kemudian ternyata negara lain juga tertarik setelah masih dalam suasana perang dingin. Swedia di Amerika di Eropa juga tertarik mengkaji ini. Mereka bikin namanya Disaster Research Group di Swedia. Sosiologis yang terlibat di situ juga ada namanya Jan Trost and Orion Hofstadter dan lain sebagainya. Nah, mengapa militer? Tadi itu karena Amerika ingin melihat sejauh mana daya tahan rakyat sipilnya ya ketika dalam situasi sulit.
ketika dalam situasi perang. Nah, dengan kajian itu mereka mempersiapkan diri sehingga masyarakat bisa diatur, dikendalikan dalam suatu perang. Nah, kalau dalam alam kan ancamannya adalah volcano, tornado dan sebagainya. Nah, sekarang dalam suasana itu adalah serangan nuklir misalnya dari Uni Soviet. Dan itu bisa memicu bencana dalam pandangan militer Amerika. Nah, akhirnya dengan demikian ilmunya dapat, mereka bisa mengendalikan masyarakat mereka oleh pemerintahnya berdasarkan kepada temuan kajian sosiologis tentang bencana. Oke, nah lanjutnya, kalau begitu kita lebih dalam lagi, apa sebenarnya yang dikaji oleh sosiolog bencana? Para ahli sosiologi itu mengkaji apa? Oke, nah ketika, nah ini penting nih mana pahami, ada kaitannya dengan tadi there is no such thing as a natural disaster. Tak ada tuh yang namanya bencana alam. Nah ini kaitan yang kedua dengan apa yang mereka kaji. Sosiologi bencana tidak mengkaji volcanonya, tidak, tidak mengkaji ledakan gunung apinya, tidak mengkaji tsunami-nya terjadi, tidak mengkaji bagaimana banjir terjadi, tidak begitu mengkaji bagaimana tornado, hurricane dan sebagainya, tidak. Itu bagian orang, bukan bagian ilmuwan lainnya. Yang dicari oleh sosiologis bencana adalah faktor-faktor penyebab terjadinya bencana. Dan dalam bahasa mereka, root causes, penyebab-penyebab akar. Akar-akar penyebabnya apa? Root causesnya. Nah, kalau bicara tentang akar-akar penyebab, bukan dalam pandangan sosiologi, bukan pada letusan gunung itu, tetapi ada pada faktor yang di bawah faktor manusianya, ada pada masyarakatnya, ada pada struktur sosialnya, ada pada sistem masyarakatnya, ada pada pemerintahnya, ada pada sistem ekonomi, politik, dan sebagainya yang berkaitan dengan masyarakat itu. Oleh karena itulah mereka menyebutnya seperti di definisi awal yang kita pahami tentang bencana, mereka menganggap bencana itu sebagai fenomena sosial, bukan peristiwa alam, bukan natural disaster. Ya, bencana itu mereka anggap adalah fenomena sosial. Mengapa? Karena dalam pandangan mereka, bencana itu adalah konstruksi sosial, di mana masyarakat yang sekitar itu tidak mampu memberikan respon yang memadai ketika terjadi peristiwa alam. Lalu apa? Mereka menyebutnya gunung api, tornado, bencana, tsunami, dan sebagainya. Nah, mereka tidak menyebut ininya, ini semua adalah bencana. Mereka nanti hanya menyebutnya sebagai, di slide berikutnya, sebagai trigger disaster, sesuatu yang memicu bencana. Jadi gunung api itu adalah pemicu bencana, bukan bencananya. Tsunami itu bukan bencana, tapi pemicu bencana. Nah, atau dalam bahasa lain, agen bencana. Mengapa disebut begitu? Karena kalau hanya tsunami-nya saja tidak ada apa-apa. Kalau masyarakatnya tidak ada, atau masyarakatnya ada tapi kuat menahannya. Nah, mereka hanya pemicu bencana, yaitu ketika masyarakat di sekitar tornado, di sekitar tsunami, di sekitar tsunami itu tidak mampu merespon dengan memadai ketika terjadi peristiwa alam ini. Maka tornado di sini, volcano menjadi pemicu terjadinya bencana. Bukan bencana itu. Oke? Itu. Itu yang pertama. Yang mereka kaji adalah faktor-faktor penyebabnya. Yang mereka cari kepada sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Seperti tadi contoh saya contohkan, kenapa terjadi ketika banjir terjadi, yang menjadi korban adalah justru orang-orang miskin, ya kan? Yang di pinggir sungai, ketika itu kenapa terjadi bencana, apa itu, gempa bumi yang terjadi di masyarakat kecil, rumah mereka hancur karena ada faktor social injustice, ketidakadilan sosial di mana mereka tidak mampu membangun rumah yang layak.
Jurang pemisah antara kaya dan miskin sangat lebar. Pemerintah tidak mampu memberikan satu pemahaman yang bagus bagaimana tentang bencana dan mereka tidak mampu secara ekonomi membangun rumah yang layak tahan terhadap gempa atau banjir. Dan itu terjadi di Amerika. Korban-korbannya adalah kelompok-kelompok dari kelas bawah. Nah, seperti itu. Nah, oleh demi yang kedua, sosiologi bencana mengkaji tentang konsekuensinya. Ketika bencana terjadi yang bersifat sosial tadi, mereka ingin memahami apa dampaknya, konsekuensinya. Nah, mereka konsekuensinya juga bersifat sosiologis, sosial, dampak kepada relasi sosial, dampak terhadap kohesi sosial, dampak terhadap integrasi sosial, dan sebagainya. Ya, yang mereka kaji seperti itu. Ya, mereka tidak menghitung, oh, kerusakannya adalah sekian miliar, ya kan? Puluhan rumah yang hancur. Memang itu mereka catat juga. Tapi tidak menjadi sebab utamanya. Oh iya, mereka tahu ini terjadi ribuan rumah hancur, yang meninggal sekian orang, sekian ribuan semacam itu. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka ingin mengetahui ketika terjadi itu semua, apa dampaknya bagi sosial. Misalnya, ketika kematian banyak terjadi, ketika bencana itu terjadi dan menemukan kematian orang banyak, apa yang terjadi di masyarakat? Apakah terjadi apa itu disebabkan karena masyarakat mengalami egoisme, tidak mau tolong menolong ketika terjadi bencana dan sebagainya ya. Oke, seperti itu. Nah, ini dua hal yang harus Anda pahami tentang apa yang dikaji oleh sosiologi bencana. Nah, ketika berbicara tentang ini nih, sebab tadi itu akar-akar utama bencana, mereka tidak melihat alam sebagai sebab, ya, karena mereka melihat alam sebagai pemicu saja. Yang mereka cari adalah bagaimana keberadaan, kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana itu. Jadi ada bagaimana masyarakat yang ada di sekitar sumber bencana tadi atau agen bencana tadi berinteraksi dengan masyarakatnya, dengan sumber-sumber atau pemicu bencana tadi. Ya, kalau mereka interaksinya bagus, misalnya mereka menjaga alamnya, hutannya tidak ditebangi, ya kan? Maka banjir atau longsor bisa dicegah. Atau sebaliknya ketika interaksi mereka buruk dengan alam, maka mereka akan mengalami goncangan gempa yang sangat besar, longsor, banjir, dan sebagainya. Oke, nah ini yang harus Anda pahami. Nah, tadi saya sebutkan, sejak awal pendirian kajian sosiologi, bahkan kajian bencana secara umum, didominasi oleh kaum sosiologis, bahwa ilmuwan sosiologi sejak awal adalah mereka-mereka yang terlibat secara terdahulu dalam kajian bencana. Ya, mengapa? Karena tadi itu Samuel Henry Prince itu dia seorang sosiolog, maka sosiolog lainnya juga mengikutinya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya tahun 60, 70 dan sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Bukan cuma sosiolog yang terlibat, tapi juga ilmuwan lainnya. Maka mulai abad 21 ini, 2000-an ke sini, kajian bencana itu bersifat interdisipliner, yaitu melibatkan banyak ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Mengapa itu? Nah, ada pemicunya. Pertama, ternyata pada abad 21 ini, bencana itu terjadi bukan cuma di satu wilayah atau satu negara, tapi juga bersifat global. Oke, faktanya sekarang muncul bencana-bencana baru yang tidak hanya dialami oleh satu orang, satu negara, tapi juga justru merembet ke negara-negara lainnya. Yang paling nyata kita alami 2 tahun yang lalu yaitu COVID-19. Awalnya kan di Cina, ya kan? Tapi menyebar ke seluruh dunia. Kita semua merasakannya. Nah, maka karakter bencana di zaman sekarang ini, yang tadi yang non-natural tadi tanda petik, memicu para ilmuwan tidak boleh main sendirian.
harus barengan. Sosiolog dan ilmuwan lainnya sama-sama mengkaji tentang bencana sehingga diperoleh kajian yang komprehensif ya dari berbagai aspek dilihat sehingga nanti dipahami lebih lanjut dan nanti juga dalam fungsinya dalam fungsi yang membantu pemerintah atau siapapun bisa memberikan masukan yang lebih komprehensif karena bisa dilihat dari berbagai aspek. Oke? Nah, yang selanjutnya ilmuwan-ilmuwan itu tertarik meneliti bencana secara sosial karena kajian secara sosial sosiologis itu memberi kita wajah yang sebenarnya masyarakat itu. Ketika peristiwa bencana terjadi yang dipicu oleh sebuah letusan gunung dan sebagainya, maka di sini kita bisa melihat cermin sebenarnya masyarakat itu. Itu mencerminkan, merefleksikan bagaimana struktur sosial yang ada dalam masyarakat tadi. Mencerminkan sistem ekonominya, sistem politiknya, sistem budaya, dan sebagainya. Ketika terjadi peristiwa alam tadi, gunung meletus sebagai pemicu bencana, kalau misalnya terjadi banyak yang korban, rumahnya hancur, jiwa yang meninggal banyak, ilmuwan sosial melihat, oh berarti masyarakat ini memiliki sistem sosial yang rapuh, ya. Tidak mereka dibuktikan dengan apa? Nah, misalnya ketika ketidakmampuan mereka membangun rumah yang layak dan tahan gempa. Bisa faktornya banyak karena mereka tidak tahu atau tidak diberitahu oleh otoritas yaitu pemerintah. Yang kedua, mungkin mereka tidak punya. Mereka tahu bahwa bagaimana membuat rumah yang layak, tapi mereka tidak mampu karena mungkin tidak punya uang. Nah, berarti ada kelemahan ekonomi dan sebagainya. Bisa jadi juga karena kematian terjadi karena masyarakat misalnya ketika terjadi bencana semua mementingkan diri sendiri, tidak mau menolong yang lainnya. Oh, berarti masyarakat itu memiliki jiwa egoisme yang sangat tinggi dan altruisme yang sangat rendah. Altruisme itu artinya tidak mementingkan diri sendiri, mementingkan orang lain. Ya. Nah, selanjutnya dengan kajian bencana ini, sosiolog bisa mempersiapkan diri dengan analisis-analisis mereka itu secara sosiologi ini menjadi modal bagi mereka untuk menghadapi bencana-bencana berikutnya yang mungkin bisa diberikan kepada pemerintah. Oh, pemerintah ini hasil kajian kami. Ini nanti kalau ada bencana dan mencegah bencana berikutnya ini harus dilakukan. Ya, mitigasinya. Nah, ini berkaitan dengan pada minggu lalu mengenai namanya emergency management, manajemen kedaruratan. Nah, di sini pentingnya hasil-hasil kajian sosiologis digunakan oleh pemerintah dalam manajemen kedaruratan. Oke, oke. Nah, selanjutnya ini tadi kan judul topik kita adalah sosiologi bencana apa dan mengapa. Sekarang pertanyaannya mengapa penting? Mengapa orang meneliti bencana dalam perspektif sosiologis? Oke. Nah, jawabannya ada beberapa. Di sini kita melihat pentingnya kajian bencana secara sosiologis. Mengapa? Karena kajian bencana itu memberikan kepada kita pemahaman bahwa lokasi kejadian, baik karena pemicu bencana berupa gunung api, tsunami, banjir, dan sebagainya, merupakan lokasi untuk pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana masyarakat itu bekerja, bagaimana misalnya relasi sosial di antara mereka, bagaimana relasi di antar grup di kalangan mereka. Dengan demikian, kejadian bencana sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita, mereka mengungkapkan karakter sebenarnya masyarakat itu. Apakah masyarakatnya punya kohesi sosial yang bagus, punya integrasi yang bagus atau tidak? Apakah masyarakatnya egoistik atau altruistik? Nah, apakah pemerintahnya juga punya perhatian yang serius atau tidak? Ya kan? Mereka maksimal dalam pencegahan,
penanganan dan recovery-nya, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian bencana ini seperti laboratorium seperti ini. A realistic laboratory for testing the integration, stamina, and recuperative power of large-scale social system and communities. Jadi, dalam pandangan sosiologi bencana, kejadian peristiwa seperti laboratorium yang nyata, yang realistis untuk mengetahui, untuk menguji sejauh mana integrasi sosial dalam masyarakat, staminanya menghadapi peristiwa-peristiwa ekstrim, dan kekuatan untuk bangkit kembali masyarakat itu. Apakah mereka punya sistemnya? Sistem untuk membangkit kembali, sistem untuk menjaga kekuatan daya tahan mereka ketika terjadi sesuatu ekstrim dan sebagainya. Nah, contoh lihatnya gampang ketika misalnya terjadi peristiwa pemicu itu, berapa jumlah korban yang dilihat yang terjadi? Oke. Nah, kalau banyak korbannya sampai begituan dan sebagainya itu kita melihat oh memang masyarakat itu punya daya tahan yang lemah, punya eh, nilai misalnya integrasi yang tidak bagus dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nasib yang langsung ke bawah nih. Jadi strip away the veil that typically obscure social relation during the less stressful time. Bencana-bencana itu dalam pandangan sosiologi bencana itu membuka tabir yang sebenarnya masyarakat itu seperti apa. Begini, dalam situasi normal, tidak situasi yang tidak tegang dan tidak darurat, orang baik-baik saja kan? Oke. Tapi Anda tidak, apakah itu mencerminkan karakter yang sebenarnya? Jawabannya tidak. Sama seperti gini, Anda nih di kelas ini dalam keadaan semua punya uang, ya kan? Nah, semua baik-baik saja kan? Nah, pertanyaannya, dalam situasi seperti itu, semua orang, apakah itu sikapnya terhadap Anda adalah sikap yang sebenarnya? Respon mereka, karakter yang sebenarnya? Itu tidak. Kalau Anda ingin melihat karakter kawan Anda yang sebenarnya, lihat ketika Anda dalam kesusahan, ketika Anda dalam suasana terjepit, suasana dalam stres. Berapa orang yang masih tetap menjadi teman Anda? Berapa orang yang sudah menjauhi Anda? Nah, begitu dalam masyarakat secara global, secara sosial. Ketika masyarakat itu terjadi bencana, Anda bisa lihat tuh sejauh mana daya tahannya, sejauh mana integrasi mereka. Nah, sejauh mana mereka punya nilai egoistik, mereka mementingkan diri sendiri atau tidak. Ketika terjadi bencana, berapa orang yang peduli terhadap tetangganya, berapa orang yang mereka memperhatikan kawannya, atau sebaliknya, mementingkan diri sendiri. Nah, dalam pandangan sosiologis, bencana itu membuka selubung, veil, tabir. Veil itu penutup wajah. Kalau seperti mungkin Anda yang pakai kerudung itu veil kan, kerudung sih menutupi diri Anda yang sebenarnya kan. Oke. Nah, em, banyak orang gunakan kerudung untuk menutupi kekurangannya kan seperti itu. Dalam masyarakat juga seperti itu. Nah, dengan kejadian bencana dibukakan tuh selubungnya sehingga terjadi oh masyarakat itu rapuh atau tidak, kuat atau tidak sistem sosialnya. Pemerintahnya serius apa enggak menghadapi sumber-sumber bencana dan sebagainya itu. Seriusnya pemerintah dalam manajemen kedaruratan dan sebagainya dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, nah kajian-kajian bencana hasil bencana sosiologi seperti itu ini bisa dimanfaatkan berguna untuk langkah-langkah selanjutnya yaitu menyiapkan diri bagi masyarakat ketika terjadi bencana di masa depan. Persiapan sebelum bencana, mitigasi, ketika bencana bagaimana responnya, dan bagaimana recovery-nya. Oke, seperti itu. Nah, kita bahas dua hal. Sosiologi bencana apa yang dikajinya, yang kedua, mengapa penting. Saya kira itu. Nah, ini yang terakhir ya. Ulah poho Anda maca sing loba ya.
Itu cukup ya? Udah jam 5 lewat ya. Ada pertanyaan? Ya, paham? Ngerti tuh? Eh? Insya Allah paham. Insya Allah Pak, insya Allah ngerti. Oke. Supaya Anda lebih paham, baca deh itu. Itu nanti tonton videonya. Anda belum tahu channel YouTube saya kan? Oke, nanti saya bagiin share. Oke. Supaya Anda paham, Baik baca. Pak, siap. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak. wabarakatuh. Pak. Lebih banyak Makasih ilmu Pak. pengetahuan. Pak.